kedua, dampak ekonomi, biaya penanganan pelanggaran, kerugian finansial, dan beban dari ekonomi di lingkungan yang terdampak. Tiga, dampak politik, pelanggaran yang melibatkan pejabat publik menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dapat mengganggu stabilitas politik. Empat, dampak psikologis, bahwa masyarakat terbentukkan terutama dalam diskriminasi.
kabel. Nah ya tabrak ya. Ya itu lagi Mulai belum? Terus Baru saya baca ini. Ya. Jadi anu ya, anu beruntung no. kok ada iki nabrak biji. Ada iki sing semuanya. Tapi kita ada kendaraan liyane. Lah sing Oh, aku tahu. Lagi baik kok. banyak Bu. Lagi ada satu. Itu dia di bawah. Enggak, emang sakit kayak gitu. Supirnya narkoba. Pakai narkoba. Lagi narkoba. Kasihan.
terjadi insiden truk yang menabrak 16 kendaraan di Tangerang. Tapi malah menabrak 16 sopir, 16 kendaraan. Dan saat menabrak 16 kendaraan itu ternyata pas dicek saldonya tuh dia tuh positif narkoba. Dan lebih kagetnya lagi ternyata sopir yang mengendarai truk tersebut ternyata bukan seorang supir, melainkan seorang sopir. Pada Kapolres Metro Tangerang, Kapolres Dayu Winugroho mengatakan sopir yang membawa truk tersebut bukanlah sopir asli dari kendaraan tersebut. Merugikan orang lain, besar yang bersangkutan. Dampak sosial, ekonomi, dan politik. Maaf salah. Nah, penanganan kasusnya, sang tersangka bisa dibawa ke tempat rehabilitas, lalu diinterogasi dengan melakukan pemeriksaan dan pengecekan pada sang pelaku sebelum dipidana sesuai undang-undang yang terikat, serta menanyakan kronologis kejadian pada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut. Jadi pandangan kami itu melakukan pengecekan tersebut dan bahwa ternyata si CFN itu bukanlah berasli yang tadi dibilang di Pfizer, melainkan hanya keren. Maka pendapat kita adalah untuk menginvestigasi internet tersebut dengan polisi disarankan untuk melakukan patroli pada malam hari sehingga dapat melakukan pengecekan sang supir sebelum keberangkatan. Sekian dari kelompok kami ada yang ingin ditanyakan mengenai kasus yang kami diskusikan. Ini ada pertanyaan. Kita dulu norma hukum. Jadi kalau contoh dari kelompok 2 tadi mengambil kasusnya tabrak lari, dan dari tabrak lari ini ada norma yang dilanggar yaitu norma hukum. Kalau tidak ada yang bertanya silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang plus buat kelompok 2. Oke, kalian nek temennya maju presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi kami yang berjudul kasus korupsi eKTP di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuda dari absen 23. Saya di sini dari kelompok 1 dan kelompok 2. Pertama yaitu deskripsi kasus. Kasus korupsi eKTP dimulai pada tahun 2011 saat pemerintah Indonesia meluncurkan proyek eKTP untuk memperbarui data kependudukan. Proyek ini diperkirakan menelan biaya sebesar 5,9 triliun. Namun setelah proyek berjalan terungkap bahwa terjadi penggerbekan anggaran dan penyelewengan dana oleh sejumlah pejabat tinggi. Yang kedua, jenis norma atau regulasi yang dilanggar, terutama norma sosial dan etika. Korupsi ini melanggar norma sosial mengenai kepercayaan publik kepada pemerintah dan otoritas pejabat negara yang selanjutnya mengutarakan kepentingan rakyat. Yang kedua, regulasi yang dilanggar yang pertama ada nomor 31 tahun 1999 tentang penetapan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada
Yang kedua, merugikan masyarakat karena pembangunan publik kalah keserakahan. Lalu yang kedua, dampak ekonomi. Satu, sudah mengalami kerugian yang sangat besar. Dua, berhilangnya kepercayaan investor luar terhadap Indonesia. Nah, yang ketiga, dampak politik. Satu, mengurangi sikap partai politik. Yang kedua, menurunnya tingkat kepercayaan terhadap partai politik dan pejabat yang bersangkutan. Lalu yang kelima, penanganan kasus. Langkah-langkah yang segera diterapkan, yaitu KPK melakukan penyidikan. Lalu beberapa pejabat dihukum atas keterlibatan mereka. Kedua, langkah-langkah yang dapat diterapkan, pertama peningkatan penanganan. Dan yang terakhir, peningkatan sanksi hukum, penegakan hukuman yang lebih tegas bagi pelaku korupsi untuk memberikan efek jerah pada mereka. Sekian dari Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Nabil. Jika solusi korupsi tidak berjalan baik, tindakan apa yang harus dilakukan? Saya punya pertanyaan Nabil. Yang pertama itu ada penegakan hukum yang tegas. Pastikan penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku korupsi. Proses hukum dilakukan dengan cepat dan konsisten dalam pemberantasan negara. Yang kedua itu ada partisipasi masyarakat. Libatkan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu mendeteksi dan melaporkan kasus korupsi. Jawab. Hukum pidananya apa? Biar hasilnya gimana? Hukum mati apa gimana? Tadi sudah dijawab, tapi dari dengerin. Yang pertama itu ada UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi yang memberikan sanksi lebih berat untuk tindak pidana korupsi. Iya, berapa tahun? Tergantung korupsinya itu tentang apa? Harusnya 4 tahun doang. Minimal paling sedikit. Makasih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 4 tadi membahas mengenai korupsi ya. Korupsi itu melanggar norma apa tadi? Norma hukum. Kemudian ada regulasi